Selamat datang kembali semuanya. Di Dresden, para peneliti Jerman sedang mendorong batas desain semikonduktor dengan mengembangkan chip fotonik generasi berikutnya yang menggunakan cahaya, bukan listrik, untuk memindahkan dan memproses informasi. Pergeseran dari elektron ke foton ini berpotensi meningkatkan kecepatan transfer data secara drastis, mengurangi penggunaan energi, dan mengurangi penumpukan panas dalam sistem elektronik. Inisiatif ini melibatkan kemitraan antara universitas lokal, lembaga penelitian nasional, dan perusahaan semikonduktor swasta. Semuanya bekerja untuk mengintegrasikan komponen optik langsung ke dalam microchip. Sejarah Dresden sebagai pusat semikonduktor menjadikannya lokasi yang ideal untuk upaya ambisius ini. Chip fotonik dapat merevolusi segalanya, mulai dari prosesor kecerdasan buatan hingga perangkat keras komputasi awan, dengan memungkinkan data ditransmisikan dan dimanipulasi dengan kecepatan cahaya, dengan perangkat prototipe yang sudah menunjukkan keberhasilan dalam pengaturan lab terkontrol. Kota ini siap menjadi pemimpin dalam teknologi informasi berbasis cahaya dan desain chip untuk dekade mendatang. Chip fotonik bekerja dengan mengirimkan data menggunakan partikel cahaya, bukan elektron. Di Dresden, para insinyur sedang membuat chip berbasis silikon yang menggabungkan pandu gelombang mikroskopis yang menyalurkan cahaya melalui chip dengan sangat presisi. Pandu gelombang ini dibuat menggunakan teknik litografi optik yang diadaptasi dari pembuatan chip tradisional. Cahaya masuk ke chip melalui struktur penggandeng dan diarahkan melintasi berbagai komponen logika dan memori. Berbeda dengan sirkuit listrik yang mengalami hambatan dan panas, foton bergerak dengan kehilangan minimal, memungkinkan pengoperasian yang lebih cepat dan lebih dingin. Sifat ini membuat chip fotonik sangat cocok untuk beban kerja yang membutuhkan aliran data yang sangat besar, seperti inferensi kecerdasan buatan dan pemrosesan cloud. Untuk menghasilkan dan mengontrol cahaya pada chip, peneliti Dresden menggunakan laser mini, yang dikenal sebagai sumber cahaya on-chip. Perangkat ini menghasilkan berkas koheren yang dapat dimodulasi untuk menyandikan sinyal digital. Sumber cahaya dibuat menggunakan bahan seperti indium fosfida atau gallium arsenida yang memancarkan cahaya saat diberi rangsangan listrik. Tantangannya adalah mengintegrasikan sumber-sumber ini dengan komponen silikon sambil menjaga keselarasan dan stabilitas. Teknik pengikatan presisi dan nanofabrikasi digunakan untuk menempatkan laser langsung ke permukaan chip. Pemancar cahaya terintegrasi ini mengurangi kebutuhan akan modul laser eksternal, membuat seluruh sistem lebih ringkas dan hemat energi. Setelah cahaya dihasilkan, ia harus dimanipulasi untuk melakukan tugas komputasi. Ini dilakukan menggunakan komponen seperti modulator optik, sakelar, dan interferometer. Di laboratorium Dresden, para peneliti mendesain modulator yang menyesuaikan amplitudo atau fase cahaya berdasarkan sinyal input elektronik. Perangkat ini menggunakan bahan yang mengubah sifat optiknya saat terkena medan listrik. Dengan menggabungkan modulator dengan sakelar optik cepat, chip dapat mengarahkan sinar cahaya melalui jalur logika yang berbeda, memungkinkan fungsi pemrosesan data yang kompleks. Operasi ini dilakukan dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh transistor elektronik tradisional. Deteksi data pada chip fotonik ditangani oleh fotodetektor yang sangat sensitif, yang mengubah cahaya kembali menjadi sinyal listrik. Insinyur Jerman menggunakan struktur silikon germanium untuk membuat detektor efisien yang beroperasi dalam spektrum inframerah yang digunakan oleh sebagian besar sistem komunikasi optik. Detektor ini dibangun langsung ke dalam chip di samping komponen logika, memungkinkan konversi sinyal yang cepat dan terlokalisasi. Tata letak ini meminimalkan penundaan transmisi dan mendukung integrasi yang padat. Fotodetektor harus disetel untuk merespons dengan cepat dan akurat, tanpa menimbulkan gangguan, dan tim Dresden sedang bereksperimen dengan berbagai profil doping dan lapisan permukaan untuk meningkatkan responsivitas. Pengelolaan termal tetap menjadi perhatian, bahkan pada chip fotonik, meskipun panas yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada di sirkuit tradisional. Para peneliti di Dresden sedang mengembangkan bahan dengan konduktivitas termal tinggi untuk menghilangkan panas lokal dari elemen laser atau modulator. Mereka juga merancang kemasan chip yang mencakup mikrokanal untuk aliran udara pasif atau aliran cairan pendingin jika diperlukan. Sensor suhu yang ditempatkan di seluruh permukaan chip dapat membantu sistem kontrol menyesuaikan kondisi operasi.
Menjaga stabilitas termal sangat penting untuk fungsi komponen optik yang tepat, terutama yang bergantung pada indeks bias atau efek resonansi. Sinkronisasi antara subsistem optik dan elektronik adalah fokus desain utama dalam pengembangan chip hibrida di Dresden. Chip ini menggabungkan interkoneksi optik dengan logika silikon konvensional untuk melakukan operasi sinyal campuran. Sinyal optik lebih cepat, tapi mereka harus berinteraksi dengan prosesor dan unit memori yang masih beroperasi secara elektronik. Sirkuit pewaktu dan penyangga sinkronisasi digunakan untuk menyelaraskan kedua sistem. Distribusi jam ditangani melalui jalur listrik dan optik untuk menjaga koherensi. Chip hibrida ini menyediakan langkah transisi praktis menuju komputasi fotonik penuh, sambil menjaga kompatibilitas dengan infrastruktur elektronik yang ada. Perutaian sinyal dalam chip fotonik dipandu oleh algoritma tata letak canggih yang mengoptimalkan penempatan jalur optik untuk menghindari interferensi dan degradasi sinyal. Tim Dresden menggunakan alat simulasi untuk memprediksi bagaimana cahaya akan merambat melalui pandu gelombang yang melengkung atau berpotongan. Struktur khusus yang disebut isolator optik mencegah cahaya yang dipantulkan mengganggu komponen hulu. Insinyur juga menyertakan elemen manajemen polarisasi untuk menjaga cahaya dalam orientasi yang benar untuk pemrosesan. Strategi desain ini memastikan bahwa data bergerak dengan andal dan pada kecepatan yang konsisten, yang sangat penting untuk aplikasi waktu nyata, seperti penglihatan mesin atau komunikasi. Menguji chip fotonik membutuhkan peralatan khusus yang dapat mengukur kinerja cahaya dalam lingkungan mikroskopis. Laboratorium Dresden dilengkapi dengan stasiun penyelarasan serat, probe laser, dan pengaturan interferometri yang memungkinkan pemeriksaan detail perilaku chip. Pengujian ini memeriksa kehilangan sinyal, stabilitas panjang gelombang, kecepatan sakelar, dan respons termal. Umpan balik dari pengujian digunakan untuk menyesuaikan parameter fabrikasi dan aturan desain. Sistem pengujian otomatis diperkenalkan untuk menangani produksi volume, memastikan bahwa setiap chip memenuhi standar kualitas optik. Proses pengujian yang ketat ini menjamin kinerja yang andal setelah chip dipasang di sistem komputasi yang lebih besar. Meningkatkan produksi chip fotonik melibatkan kolaborasi antara lembaga penelitian Dresden dan perusahaan fabrikasi semikonduktor. Jalur manufaktur percontohan telah dibuat untuk memproduksi batch kecil untuk demonstrasi dan penyempurnaan. Jalur-jalur ini menggunakan sistem litografi dan deposisi canggih yang mampu menangani struktur optik yang rumit. Upaya sedang dilakukan untuk menstandardisasi antarmuka antara komponen optik dan elektronik yang akan menyederhanakan perakitan dan mengurangi biaya produksi. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk memungkinkan manufaktur chip fotonik berskala besar untuk ekspor dan integrasi ke pusat data global, perangkat edge, dan klaster komputasi kinerja tinggi. Di masa depan, teknologi chip fotonik yang dikembangkan di Dresden dapat mengarah pada bentuk arsitektur komputasi yang sama sekali baru, yang menghilangkan ketergantungan pada elektron untuk operasi data inti. Alih-alih mencampur optik dengan elektronik, prosesor masa depan mungkin hanya menggunakan cahaya untuk komputasi, akses memori, dan komunikasi. Ini akan memungkinkan prosesor yang beroperasi dengan kecepatan cahaya tanpa batasan termal, merevolusi bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, simulasi ilmiah, dan komunikasi yang aman. Prosesor serba optik ini dapat disematkan di server cloud, pemindai medis, dan bahkan sistem hibrida kuantum. Seiring dengan peningkatan teknik fabrikasi dan penurunan biaya, komputasi fotonik pada akhirnya dapat masuk ke perangkat konsumen, memungkinkan ponsel cerdas, laptop, dan sistem yang dapat dikenakan untuk memproses data dengan kecepatan dan efisiensi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika inisiatif Dresden mencapai kelayakan komersial penuh, Jerman bisa menjadi tokoh sentral di pasar fotonik global. Chip ini tidak hanya akan bermanfaat untuk aplikasi komputasi konvensional, tetapi juga membuka kemungkinan baru di bidang-bidang seperti simulasi kuantum, holografi, waktu nyata, dan pencitraan medis beresolusi tinggi. Versi mendatang mungkin mengintegrasikan jaringan saraf optik yang meniru cara otak manusia memproses masukan visual, memungkinkan pengenalan pola dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam sistem otonom. Seiring meningkatnya minat internasional, investasi awal Dresden dalam infrastruktur, pengembangan bakat, dan koordinasi industri dapat membuahkan hasil dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Inovasi dalam fotonik ini akan menempatkan Jerman di garis depan lompatan besar berikutnya dalam kekuatan dan efisiensi komputasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Online Popsi Willard.